Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Pak Nono, Pak Nono, Pak Nono. Beh, sajake nopo to Pak Uji? Poso-poso kok bengak-bengokan. Ayo gue Pak Nono, Pak Amor wis tak marah, takon siap. Beh, aku ra iso Pak Uji nek saiki. Aku lagi nunggu uang bayar utang e. Kene lho Pak Uji. Pak Nono sampai mau perjanjian. Oh, wes Pak Uji. Tapi iki rada muncul wong ora teko-teko. Beh, jelas ngeslong Pak Nono kuwi. Aku ya ngono nunggu wong. Kon ngurus surat motor mati, ora teko-teko, ya tak tinggal wes. Wong janjian ora tepat blas to Pak Nono. Sere Pak Uji yo. Lah, sampeyan ndi? Yo. Ngajak gowes, dinteni sampai ngantuk-ngantuk. Sido apa ora to Ki? Mbah Pak Amor, Pak Nono iki lho mulek nunggu bayar utang iki lho. Apa kurang angin lho Pak Amor? Ya rezeki njuku umpo ya kurang angin. Niki lho. Peh,
Sepurane Pak Amor. Nek dino iki aku gak iso nggawe Pak Amor. Aku lagi nunggu uang bayar utang. Oh, ya wis gak apa-apa Pak Nono. Nah iya toh Pak Amor. Wong iki lho janjian 2 jam lebih lho. Kok ditunggu? Pengen rezeki ya kudu sabar Pak Puji. Inna Allah ma'asobirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sampai ini angel Pak Nono. Ngomong durung mari senengane potang potong. Aku ki ya kepengin ngomong rezekiku ana sing ngatur. Wis dicatet sadurunge manungsa urip ditunggu mlayu ditinggal moro. Apa ora ngono to Pak Amor? Biasane yo ngono Pak Puji, tapi yo ono sing ora biasane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Amor atau mriki? Iya. Lah sampeyan ini nyapa Pak Siku? Madosi daleme Pak Nono. Nah niki Pak Nono, niki Pak Nono. Oh, nggih. Pak Nono, Nggih, kula nono panjenengan sugih akeh mrican mriki Pak. wonten kersa? Niki wau sedherek kula nang toyib. Nggih. Anu, badhe ngriki jane cuman motore rusak, Pak. Terus mampir teng griya kula titip supados ngasihkan uang ini loh ke Pak Nono, katanya punya hutang sama Pak Nono. Monggo dihitung Pak Nono, Nggih. 1 juta. Nggih, terus Pak Sugeng atur suwun kula tawi nggih. Nggih, sami-sami Pak Nono. Mas Sugeng, iku sini apa juga? Nggih, tunggu gini. Oh, tunggu gini kejadian ya. Nah, gini. Lalu Pak Nono, Iya Pak Puji. Inna Allah ma'asobiri. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yura Allah suudon. Dulunya Pak Sugeng ini Pak Puji. Boleh jadi tadi belum datang karena satu hal yang kita tidak tahu. Niatnya bayar hutang, tapi karena suatu hal motornya macet, sehingga apa yang saya lakukan untuk menunggu saudara Pak Sugeng berbuah 1 juta Pak Puji. Sampai ini wangel Pak Nono. Kan sudah aku bilang, yang rezeki itu wis ana sing ngatur, wis tertulis. Sampai berbuat baik, buruk tidak peduli. Dan tulisan sampai itu rezeki, panggah oleh rezeki. Dan tulisan sampai orang itu rezeki, panggah orang itu rezeki. Paham? Paham, nggak masuk akal Pak Puji. Berbuat kebaikan kok gak ada gunanya. Terus sampean piye Pak Amor? Kalau menurut saya, catatan rezeki itu tidak termasuk agak hidup manusia. Makanya kita harus melakukan lebih kebaikan, diutamakan daripada memikirkan catatan rezeki. Berarti sampai nggak percaya dengan catatan rezeki. Bisa kafir loh Pak Amor. Loh, Pak Puji kok gak kafir kok kasar loh Pak Puji tidak didengar. Wong sing selain agama Islam ini disebut non muslim. Nggak apa-apa Pak Nono, orang kafir itu mereka tahu kebenaran tetapi tidak mengakuinya alias tertutup. Sedangkan saya meyakini hal yang gaib seperti contohnya catatan rezeki. Santai saja Pak Nono. ngapunten lho Pak Amor. Itu kayaknya ya diajarkan Abah Levi kemarin lusa gitu. Betul Pak Sugeng. Waktu itu Pak Sugeng juga ada di sana kan. Jadi saya paham tentang hal-hal yang sederhana sekali. Waduh, orang perhatian kalau tentang hal yang penting ini. Tolong jangan jelaskan malih Pak. Gini loh. Seperti hidup dan bergerak atau iman dan Islam. Kita harus mengutamakan bergerak dan Islam. Kalau kita lihat rukun iman ketiga, percaya pada kitab. Salah satunya adalah Lauhul Mahfuz. Kitab di mana Allah mencatat semua kejadian alam semesta.
Salah satunya catatan rezeki kita. Tapi Allah memerintahkan pada kita untuk mengimani yang gaib. Nah, di antara kekeliruan kita adalah di mana yang gaib tadi dilakukan sebagai hujah. Nah, itu sangat lemah sekali, seperti yang disampaikan Pak Puji. Lemahnya itu di mana Pak Mor? Pak Puji, kalau saya tanya, besok sampai mendapat rezeki berapa? Pasti sampai ora iso jawab toh. Makanya Abah Levi menceritakan kemarin bahwa sandangan urip kuwi ilmu. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan terhadap ciptaan Allah, ini yang harusnya sebagai hujah yang sudah dilakukan oleh Pak Nono. Piye to Pak Amor? Hujrah karo melakukan ini maksudnya piye? Begini loh Pak Nono, sampean kan ini ada dalil tadi. Inna woha masobirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, sama tadi mewujudkannya dengan menunggu orang yang membayar utang tadi dan punya berprasangka husnudon pada dia, sehingga hasilnya sampai mendapatkan uang 1 juta tadi itu. Oh, begitu Pak Amor. Ya, Nek tak pikir jan iso tak trimo pemahaman iki. Tapi pancen angel ngrubah keyakinan sing wis mancep ning jero ati. Bahwa semua tergantung pada catatan amal. Padahal catatan amal awake ora weruh. Lho Pak, saka wong sing surate motor mati, panggah rezeki to. Kalau spekere ben ku kabeh ya. ya. Halo. Pak Puji, tadi saya ke rumah jenengan mboten wonten. Ngapunten nggih, soalipun wonten urusan keluarga. Saya harus keluar kota untuk urusan surat kendaraan yang mati. Besok kalau urusan keluarga sudah selesai, matur nuwun nggih. Lah yo, sing angel jare sapa to ya? Ternyata sandang urip. Bener ilmu Pak Amor. Amoh pancene. Urip tanpa ilmu lan laku ora sida oleh duit. Pak Sugeng, sampean iki mau ana acara apa nganggur? Santai pol Pak Amor, pripun? Oh, ayo Pak Sugeng, Pak Nono, Pak Puji ngopi ning Abah Levi. Yo, Ono sing arep tak takokne masalah iman, Islam dan ihsan. Dan sambil berbuka puasa di sana. Aku males gue sih. Oh, nggih, monggo Pak Amor, Monggo, nggih monggo. remen nggih. Kalau Ayo. saya lihat kejadian di sini tadi sedikit memberi pencerahan pada saya. Tapi sebenarnya saya masih ada yang bingung ini. Karena di satu sisi saya disuruh amal oleh Allah, tapi di sisi lain dibatasi oleh takdir sama Allah. Nah, ini yang saya bingung Pak Amor. Maksudnya gimana tuh Pak Sugeng? Ini loh Pak Nono maksudnya. Karena ono riwayat di mana seorang itu yang dekat sama Allah justru meninggal dalam keadaan suul khotimah, padahal dekat dengan Allah itu kan banyak pengorbanan. Sementara di riwayat yang lain ada orang yang selalu hidup maksiat selama hidupnya, justru meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Lah apa enak Pak Nono? Terus bingung aku, dibawa kemana udah begitu terusan. Bener loh. Yo, orang nyanda ilmu kuwi. Aku wis meluangkan waktu mencari jawaban tentang hal itu, tapi tidak ada yang memuaskan. Yo wis, ayo ngopi nang ngene Abah Levi. Engko sampean iki sih ya, Pak. Iya, Bang, gitu. aku tak ganti baju sih sama Pak Puji. Pak Puji, ayo. yo. Pak Nono aku pinjam gede 200.000 boleh. Boleh Pak Puji, mau supaya ora. Kasih Pak Nono, aku yang bertekno. Kalau melakukan sesuatu upaya cenderung berhasil. Sedang catatan rezeki adalah hal gaib yang harus diimani. Tapi itu bukan urusan kita. Sip. Ayo. Ya.
Ya Pak Sugeng ya, tak masuk sih ya. Nggih, Pak. Monggo. Mau dibawa kemana hidup ini? Ternyata banyak pertanyaan yang butuh jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ketemu Kang Romi yang dalam tak jadilan ini kan. Pak, Bapak mau? Jadi poso lagi. Ya poso to, piye to sampean iki? Ya sapa ngerti kayak dia gak tau poso. Kayak kan zaman jahiliyah to. Posoan dulu to. Oh, iya kan. Kamu tuh bisa mana? Betul belah kan apa? Enggak. Kan apa tuh dalam. Makanya kalau sebulan. Oh iya iya iya. Ya sama terima kasih. Betul nih. Ya Allah Kang, sampai lali aku nakok kerjane sampean. Saking pertemuan singkat kemarin ini. Apa iki kerjane saiki sampean? Gantian masih lah. Alhamdulillah yang omah enek depo pengisian air murni. Mobil ya enek, motor ya enek. Jangan ampuh tenang awakmu Kang. Jos, Sampeyan kan tahu to Mas Ilham. Aku depen piye. Serang dolan, yo sampai ngedol-gol barang, yo tukaran sampai golek-golek polisi. iya bener Kang. Aku mungkin ngene Mas Ilham. Usaha sing ngubah nasibku apa takdir Allah sing ngubah nasibku. Maksudmu? Nek saka usahaku, kenyataane kancaku sing usahane oleh luwih aku, yo kok kaya ora aku jare. Nek takdir kenyataan aku yo sekon pola. Bener piye? Benahe ora usah dipikir, liwat mumet. Ya ora iso kaya ngono nek Kang. Ya mesti menungso iku kan yo mikir to lek untuk urusan itu. Iya to. Ya ora mungkin ora, cuma mungkin jawabane ae sing kurang legano. Oh nggih ngapunten. Sampeyan kan nderekaken ning ada. Apa mboten sampeyan nate taklep ngoten lho. Ya teko. Nah iya to. Ngono jarene ra mikir. Terus jawabane piye lho? Sampean bangkrut dhisik terus usaha sampai sukses. Sampean kok ngerti kondo ya Allah, sudah dirubah. Nek sampean dolanan petak obat karo cah cili-cili yen sampean ora iso berarti sampean ngerti kodare Allah sing ta iso dirubah. Sampean ora mungkin iso nom neh. Jangan gurumu nek jelaske sederhana. Gampang ditampa. Ngerti aku Mas Yadi. Ngerti piye? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Jon. Mas, Kang Agus. Kopi. Go Mas. Iya. Apa lagi mau tuh, Pak? Tinggal goreng pici nih, Bos. Jadi apa betang apa? Apa kok Mas? Jadi tangkep nopo Kang Jon? Apa bener manungsa urip itu ngikuti takdir Allah? Ya mesti to Kang Jon, semua tak lepas dari takdirnya Allah. Kalau manusia mengikuti takdirnya Allah, berarti Allah bisa disebut sutradara atau dalang loh Mas. Iya Kang Jon, bisa disebut demikian. Kang Jon, Kang Agus, Kang, tak siap nih kopi ya. Arep maghrib iki, Jan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kok Mas Agus? Aku kan yo, maksud ya Mas. Loh, siap. Wih, bener. Pilih ya soalnya. Oke. Mohon Mas Ilham.
Mas Ilham, sama ini loh. Ijin Kang Jun. Pripun? Alhamdulillah, kita wis sholat, wis buka. Ijin. Kita lanjut lagi, Mas. Oke, siap no. Tadi kan jenengan setuju juga tentang kajian bahwa nisbatnya Allah sebagai sutradara maupun dalang. Ya. Kita tanyakan aku saking Lirboyo. Tentunya kajiannya lebih detail ini. Oke, ono. Monggo Kang, ayo. Ya, kalau menurut pengalaman saya, itu nanti kan benturan dengan surat Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tidak ada sesuatu pun yang disetarakan atau dinisbahkan kepada Allah. Itu bukan Allah, yang di dalamnya termasuk sutradara dan dalang. Terus bagaimana menjelaskan manusia yang terikat oleh takdir Allah? Sebagaimana pemain terikat oleh konsep sutradara. Kalau menurut Kang Ilham bagaimana? Menurutku yo Allah iku yo sutradara iku Kang. Ngono. Iku iki. Dasarku ki aku mengacu kok hadis sing diriwayatke Bukhari. Tapi ki sepurane Kang. Gua timbangane kleru. Tak anggere petek. BC ya. Siap. Tiga. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bercerita kepada kami dan beliau adalah orang yang benar lagi dibenarkan. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berwujud nuftah atau mani, kemudian menjadi alaqah atau gumpalan darah. Selama itu juga kemudian menjadi mudghah atau gumpalan daging. Selama itu juga kemudian diutus seorang malaikat, lalu dia meniupkan ruh kepadanya, dan dia malaikat tadi perintahkan untuk menulis 4 kalimat atau perkara tentang rezekinya, amalnya, ajalnya, dan dalam kurung apakah dia termasuk orang yang sengsara atau bahagia. Ngoten kan? Ngomong ke masalah takdir kok ya rumit toh Mas. Ini memang dilematis Mas Ilham, Mas John, Mas. Saya belum bisa menerangkan secara detail. Dan dalam kalangan pondok sendiri pun dalam masa perdebatan. Dan mungkin Abah Levi nanti sanggup untuk memberikan penalaran untuk kita. Terus Kang Ilham, kula kali Mas Agus niku kesini sharing masalah niku Mas. Iya Kang Jun. Siapa tahu Abah Levi bisa memberi penalaran atau penjelasan secara detail. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Oh, kopi telu teh siji ya. Siap. Waalaikumsalam. Monggo, Bang Muji. Anu mau biasanya kok gede Kang Jun. Pak Sugeng. Mas Ilham, apa kok jadi mriki? Menika Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Saya tasik lampai poso to niki. Saya bu kopi pun Pak. Oh, iya. Sama-sama, Mbak. Sampun niku Mbak. Oh. Enggak, saya. Nek nyuwun entek ya nyuwun le. Pun sewu Mbah, kula badhe kanglet masalah iman, Islam, kali ihsan. Tapi duka niki derek-derek sedaya niki. Niki wonten Abah, monggo tanglet. Napa? Nek saged jawab, kita jawab. Yang mboten saged nggih PR. Apa? Kulo romen iku seneng dolan. Sampai ngedol sembarang-barang. Seneng tukaran sampai dadi golek-golekan polisi. Alhamdulillah saat ini sedaya sampun nenten Abah. Sing badhe kula tanglet-taken niku lho, Pak. Usaha sing ubah urip sing semrawut napa niki sampun kodaripun Allah, Pak. Mas Ruli, sampai pas urip semrawut, sampai ngalami, percaya mboten? Percaya. Terus sampai pola usaha, terus bang sampai uripe penak, ngalami urip penak, sampai percaya napa mboten? Percaya, Bang. Ya kuwi sing diarani sampai percaya karo rukun iman ke-6. Batuk minuna biqadri khairihim wa syarrihim. Percaya karo takdir apik, percaya karo takdir elek. Nah, ketika sampean kuwi upaya mau enek perubahan saka takdir elek nek takdir apik, iki jenenge sampean percaya karo kodok, yaitu takdir sing iso dirubah. Nah, Bang. Pak, monggo saya badhe Mbah. sampean iki ya alhamdulillah. Dan saya Mbah, kula badhe kanglet masalah qadaripun Allah dipun Mbah. Lah, nek kodare Allah, kuwi takdir sing gak iso dirubah. Contohnya siklus tubuh manusia, mulai dari bayi, kemudian anak kecil, kemudian remaja, pemuda, orang tua, terus meninggal. Nah, saiki pamor takon maca model piye, takon rubah dari pemuda ya nggak betul saged. Nah, hikmahnya apa? Supaya kita paham untuk bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Termasuk tadi Mas Ruli tadi kodok ya nek hikmah, yaitu supaya kita tuh selalu memiliki harapan terus. Nah, gitu. Tapi kenapa? Kan ada riwayat seorang yang dekat dan sama Allah itu pada akhir hidupnya meninggal dalam keadaan suruh khotimah. Padahal sudah sama Allah itu kan butuh pengorbanan. Sementara ada riwayat lain yang mengatakan bahwa ada seorang yang selalu bermaksiat itu pada akhir hidupnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yalah pun ada bang itu. Aku bukan malah nikmat nih, sing ngampai saya terus akhirnya meninggal dalam keadaan suul khotimah. Blunder nih. Pripun nih. Pak Ruli tadi kan mengalami semrawut urip. Terus berubah, akhirnya malah jadi baik urip enak. Dan ini wonten ndak Pak Ruli punya potensi untuk jatuh lagi? Bisa? Bisa. Karena apa? Kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu kita harus melakukan syariat Islam, dan kita tidak melakukan yang namanya tasawuf atau ihsan, yang namanya torekot itu. Jadi yang syarat Islam mewakili wajib, kemudian torekot dari tasawuf atau ihsan tadi itu mewakili sunnah. Makanya kenapa waktu malaikat Jibril
itu datang ke Rasul untuk membicarakan masalah dinul Islam, agama Islam, maka yang ditanyakan pertama kali sebenarnya bukan iman, Pak Amor. Yang ditanyakan dulu, akhirni anil Islam. Jadi kabarkan tentang Islam. Nah, makanya Islam dulu, kemudian iman, baru ihsan. Jadi insya Allah kalau kita itu terus berjuang, kemudian minta perlindungan pada Allah, berupaya untuk menghindarkan riya, insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Adapun cerita yang sampai terangkan tadi, upaya nyedek, akhirnya cedek, terus matinya sul khatimah, itu dia pasti melakukan kesalahan. Alhamdulillah namun paham apa? Alhamdulillah. Tapi kelihatannya dulur-dulur ini sing ditanyakan itu seputar iman. Saya akan membuat konstruksi supaya jenengan mudah untuk memahami. Kita mulai dari Islam sebagai agama samawi. Dulu Nabi Muhammad SAW itu mengatakan bahwa para nabi dan rasul itu bagaikan saudara seayah. Agamanya satu, yaitu Islam. Ibu-ibu atau syariat-syariatnya itu yang berbeda-beda. Maka Nabi Muhammad SAW juga demikian, membawa syariat Islam untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi menanyakan iman, maka jawabnya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada qadar atau satu takdir yang baik dan yang buruk. Karena Nabi Muhammad itu menjelaskan iman kepada suatu objek, maka jenengan harus tahu dulu tingkatan iman itu kayak apa. Ben sampai lu yang ngerti, Mas Ilham, tolong juga no sendok taruh gelas. Iya, Mbak. Sampai tak terangi tentang tingkatan percaya. Ini gelas ini nggak saya perlihatkan. Cuma saya hanya bilang, Mas, gelas itu kalau dipukul ting itu goib atau nyata? Goib. Karena sampai nggak dengar, nggak melihat, nggak merasakan adanya objek itu, hanya pemberitahuan. Itu berarti goib. Itu tingkatan yang paling lemah. Terus kemudian ini saya kasih kedua. Ini ada bunyi, berarti sampean itu mendengar objek itu tingkatannya sudah tidak goib lagi, karena sampean mendengar suara dari objek. Terus kemudian kalau saya mendengar, melihat, kemudian merasakan objek, itu berarti tingkat kepercayaan tertinggi. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rukun iman, maka kita akan tahu tentang masalah derajat, tentang masalah keyakinan. Saya bisa tanya, Allah itu apa? Goib. Walaupun hakikatnya nyata. Terus kemudian malaikat itu apa? Goib. Kitab goib. Berubah, Al-Quran kan bisa dilihat, itu kan nyata. Ya, nah menurut jenengan. Tetapi jangan lupa, kemarin itu saya pernah ngomong bahwa setiap hak memiliki hakikat masing-masing, kebenaran masing-masing. Jadi kalau ada seperti surat Al-Baqarah ayat 2 ya, dalikal kitabul la raiba fi, iki lo kitab sing gak ana keraguan-raguan. Iki kan bener.
Tetapi benere kuwi benere kalame Allah. Tapi yang kita maksud iman pada diri kita itu kan belum membuktikan kalau tidak melakukan petunjuk. Jadi masih goib, gak iso semua Al-Quran kita buktikan. Nah, apalagi di dalam Al-Quran iman kepada kitab itu kita suruh percaya pada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Tetapi kita kan nggak tahu kitab Zabur, ya kan nggak ngerti sampai. Kitab Taurat ya nggak ngerti, kitab Injil ya nggak ngerti, kitab Al-Quran juga iku kalau nggak sampai uji ya nggak roh dine. Nah, dari semua rangkaian itu sebenarnya bersumber dari mana? Bersumber dari kitab di Lauhul Mahfuz. Jadi semua itu bersumber dari sana. Jadi sifatnya goib. Kemudian Rasul goib, kita nggak tahu. Terus kemudian hari akhir goib. Yang nggak goib itu rukun iman yang ke-6, yaitu percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Itu yang selalu dialami manusia di dunia ini. Nah, sehingga akhirnya kita itu tahu karena kita diperintahkan iman kepada goib, ya otomatis yang goib harus dipercayai. Ketika kita sudah mengalami takdir baik maupun takdir buruk atau kita berjuang akhirnya berubah, itu sedikit banyak kita akan merasakan atau memahami tingkatan goib keimanan yang di atasnya. Abah, apakah manusia mengikuti takdir yang ditetapkan Allah sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim? Berarti apa yang dikatakan banyak orang bahwa Allah itu sutradara atau dalang benar. Tapi kata Mas Agus tadi, Allah tidak boleh disetarakan dengan apapun rujukannya. Surat Al-Ikhlas ayat 4. Jadi gini Pak John, perilaku manusia itu yang mengakibatkan takdir baik maupun takdir buruk. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebizarah akan kamu lihat balasannya. Demikian juga barang siapa yang melakukan kejelekan sebizarah itu akan tahu balasannya. Akumulasi itu nanti akan menentukan takdirmu ke depan. Nah, di mana kita juga lihat seperti Pak Jeng dari riwayat Bukhari Muslim, saya penggal saja. Ketika Allah memerintahkan malaikat, kemudian disuruh meniupkan ruhnya ke calon jabang bayi, maka Allah juga menetapkan 4 perkara, yaitu rezeki, terus mati, kemudian amal, kemudian senang susahnya. Karena apa? Tentu karena Allah mengetahui apa yang akan terjadi terhadap si fulan tadi, dari mulai disusupkan ruhnya sampai nanti meninggalnya. Kalau sutradara, pemain kan tahu naskahnya. Kalau kita ini loh, tahu nggak Pak Amr naskah sampai? Nggak tahu kan ya, berarti duduk sutradara gitu. Pemotenanan sutradara, maka orang itu lebih becik ngelakoni maksiat. Soalnya maksiat itu mengasihkan, gitu. Orang yang baik masuk surga. Orang yang tidak baik kalau dimasukkan neraka diprotes. Soalnya apa? Lah Gusti niki kan kehendak jenengan. Kan yang ngono malianku. Kalau dalang, Pak. Iya nek dalang iku wayang ora melu dalang, Pak. Wayang kuwi melu cerita. Apa melu sing nanggap. Nah, kenapa ditetapkan takdirnya apa?
sing 4 kuwi to. Nggih. Ya ben malaikat ora tekok-tekok to. Kan tadi ada ini misalkan rezeki itu urusan malaikat nih Mikael. Tetapkan ajalnya itu malaikat Israel. Lah iya toh ben ora tekok terus karo Gusti Allah. Nggih paham, Pak. Bah, kalau Islam dan Ihsan, Bah, pripun? Ya sok kapan-kapan, mosok tuwur ya kawasel apa. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu